Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 14 Agustus 2020, di mana kita memperingati Santo Maximilian Kolbe, imam dan martir. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keteguhan hati, Engkau mendampingi kami takkan merasa takut. Kami mohon semoga kami selalu berpegang teguh pada janji-Mu dalam keadaan bagaimanapun, karena rahmat-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk bercobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dan dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini membicarakan tentang perkawinan dan juga peringatan Santo Maximilian Kolbe. Ada relasinya. Waktu itu, ketika Maximilian Kolbe menjadi pastor, Hitler berkuasa atas negara Polandia. Kemudian mereka ditangkap, dimasukkan ke kamp Auschwitz. Dan di sana ada sebuah upacara harian atau mingguan. Setiap 10 orang diambil, kemudian akan disiksa, mereka lapar sampai mati kelaparan, atau dimasukkan dalam ruangan bergas. Adalah seorang bapak bernama Franz. Dia terpilih menjadi orang yang akan dibunuh. Dia menangis, menjerit-jerit, berteriak-teriak karena ingat anak istrinya, bagaimana keluarga aku dan sebagainya. Lalu dia juga berteriak-teriak bagaimana diajarkan oleh gereja, suami harus bertanggung jawab atas keluarganya. Pokoknya dia berteriak-teriak, semua orang tersayat hatinya, khususnya Pater Maximilian Kolbe. Maka kemudian dengan gagasannya, dia mendekati sipir di penjara itu yang mengumpulkan orang-orang itu dengan mengatakan, biarlah aku yang menggantikan Bapak Franz itu. Diperbolehkan. Maka dia kemudian masuk
dalam ruangan bergas dan mati, meninggal, wafat menjadi martir. Kenapa pertimbangan Maximilian Kolbe? Ingat keluarga. Seperti sebuah lagu dalam Keluarga Cemara. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Keluarga diciptakan oleh dasar cinta kasih, di mana seorang pria dan wanita jatuh cinta, di mana mereka merasa pertama kali jatuh cinta sejuta rasanya. Bahkan Gombrong katakan, tai kucing rasa coklat. Itulah kehidupan berkeluarga pada awal. Semuanya berbunga-bunga penuh dengan janji, rindu untuk melihat senyumnya, mendengar senyumnya, apalagi jauh jaraknya, pakai Skype, bentar-bentar telepon, bentar-bentar telepon. Pokoknya mau nempel seperti perangko dengan amplop. Itulah awal cinta. Lalu mereka bersepakat untuk menjadi suami istri. Maka sebelum berkeluarga, perhatikan ada 3B. Bibit, bebet, bobot. Bobot bukan berarti harus yang besar, bukan. Tapi berkualitas. Ya. Baik secara imani, secara moral, psikologis, secara sosiologis dan ekonomi. Tolong perhatikan. Supaya tidak ada penyesalan di akhir kemudian. Misalnya dengan perangnya yang kasar, yang keras, yang mau menang sendiri. Nah, bagaimana Anda mensurveinya? Bisa pergi ke rumah keluarga. Cuma sekarang, pada zaman sekarang ini, hidup saudara satu dengan yang lain terpisah. Nah, maka itu perlu survei dan sensitif melihat apakah betul orang yang bersangkutan ini adalah pendampingku. Maka sebagai orang beriman, sebelum persiapan berkeluarga, jangan lupa berdoa. Tuhan, berikan kepadaku suami atau istri yang cantik dan tampan. Bukan saja wajahnya, tetapi lebih pada hatinya. Biarlah ia boleh membahagiakan kami masing-masing. Kenapa? Keluarga adalah gereja rumah tangga. Di mana di dalam keluarga nilai-nilai kasih, nilai-nilai peradaban dan budaya itu dibuat sedemikian rupa sehingga mendasari hidup anak-anak. Beruntung dan berbahagialah bila seorang suami atau seorang istri, bahkan gereja, mendapat orang-orang yang dapat diandalkan dengan hati yang tulus dan polos, otak cemerlang, sikap rendah hati, mau berbagi, suka mengampuni, berbelas kasih. Pokoknya secara litani, secara positif, wah pokoknya seperti kejatuhan bintang. Mintalah kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pasangan yang dapat diandalkan. Kenapa? Keluarga tidak berhenti pada dirinya saja, suami istri, tetapi nanti ada anak. Anak yang ditanami nilai-nilai itu, kasih dan sebagainya, iman dan sebagainya, kemudian akan bertumbuh dan berkembang setelah 20-30 tahun mendatang. Sesudah itu, terus mereka menyundul kita yang tua, ganti regenerasi. Generasi yang baru akan muncul. Demikian pula kalau keluarga menanamkan nilai yang positif kepada anak-anak, dan gereja mendapatkan pemimpin-pemimpin yang handal, yang luar biasa rendah hati, mau melayani, maka gereja bertempik sorak. Para malaikat pun pasti senang sukacita karena mempunyai pemimpin-pemimpin yang bukan hanya pandai saja, tetapi juga kudus. Karena itu mari kita mempersembahkan keluarga kita kepada keluarga kudus, agar kita mendapatkan kekudusan. Ada soal yang dihadapi oleh keluarga setiap hari, tetapi kalau kita bisa mengurainya sedikit demi sedikit dalam cinta kasih dan pengertian, maka keluarga bahagia menjadi sebuah kekuatan bagi anak-anak. Marilah kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Sudahlah kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, biar mereka berkecukupan baik secara imani, secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Biarlah mereka boleh menjadi alat damai-Mu, sehingga dengan demikian kami boleh berbahagia mendengar kebahagiaan mereka.
Tolong dan bantulah keluarga-keluarga yang bermasalah, yang khususnya berada di ambang perceraian. Karena perceraian itu menyakitkan. Anak-anak akan menjadi kurban. Mereka akan dilukai oleh perpisahan orang tuanya. Tuhan, jauhkanlah keluarga-keluarga kami dari peristiwa seperti itu. Dan kami percayakan semuanya kepadamu demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, kami memuji syukur karena telah menerima Roh Kudus. Kami mohon, jadikanlah kiranya kami putra dan putrimu terkasih, serta saksi-saksi kedamaianmu. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.